Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dalam rangka bincang-bincang santai. Pada kesempatan kali ini pula saya akan menyoalkan tentang fenomena kesurupan yang terjadi di masyarakat. Perlu diketahui bahwasanya fenomena kesurupan dalam sudut pandang agama Islam, yakni masuknya jin ke tubuh manusia untuk mengontrol semua raga manusia, baik tangan, kaki, mulut, sehingga dia berperilaku di luar batas kewajaran manusia. Mulai jadi suaranya mulai berubah, gerak-geriknya, tindak tanduknya mulai berubah. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena jin masuk ke tubuh manusia secara sempurna sehingga mengambil alih kontrol dari kita yang punya tubuh. Oleh karenanya, mengapa mereka bisa kesurupan? Ada beberapa faktor mengapa mereka bisa kesurupan. Yang pertama, ada dari kalangan jin yang zalim kepada manusia, atau sebaliknya, ada dari kalangan manusia yang zalim sama jin. Contoh jin yang zalim kepada manusia, entah kenapa, nggak ada sebab, tahu-taunya kesurupan ketika pada saat kemah atau di sekolah yang biasa kita dengar. Boleh jadi ada jinnya yang zalim, iseng pengen masuk ke tubuh manusia, pengen eksis, minta diakui keberadaannya, sehingga memberikan rasa takut, was-was yang berlebih. Atau ada dari kalangan manusia yang zalim sama bangsa jin. Contoh, buang air panas sembarangan ketika selesai masak supermi, airnya dibuang. Kencing sembarangan, pohon dikencingi, lubang-lubang dia kencingi. Boleh jadi ada jin yang bersarang di pohon atau di lubang itu, merasa dizolimi, dia balas, dia masuk tubuh manusia. Ada lagi karena yang kedua, karena memang sengaja diminta untuk masuk ke dalam tubuh. Ada buat mereka-mereka yang sedang mencari ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kedikjayaan, boleh jadi kebal sehingga dia masuki tubuhnya, minta agar jin itu masuk ke tubuhnya, baik dimediumisasi, ditransfer langsung, atau lewat benda pusaka, atau lewat amalan-amalan. Dia minta agar jin itu masuk ke tubuhnya, sehingga ketika dia masuk ke tubuh, mengontrol semua tubuh, akhirnya berperilaku di luar batas kewajaran. Ada yang seperti macan, tangannya mencekram seperti ini, suaranya berubah menjadi besar, menyeramkan, matanya melotot tidak kedip-kedip.
tenaganya 10 kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itu semua adalah fenomena-fenomena kesurupan. Mengapa bisa kesurupan? Dan faktor yang paling mendasar mengapa ia bisa kesurupan? Boleh jadi fisiknya lemah, boleh jadi pula ini yang paling mendasar sekali, imannya lemah. Jika punya masalah dia simpan, lagi sedih dia menyendiri. Akhirnya ada bangsa jin yang seolah-olah ingin menemani dia masuk ke tubuhnya. Ada yang ngaku leluhurnya, ada yang ngaku kakek nenek mbah buyutnya, yang alasannya ingin menjaga. Siapakah itu semua? Jin. Mana ada ruh gentayangan? Enggak ada ruh gentayangan. Yang ada jin gentayangan. Maka berapa kali ketika saya meruqyah, ada yang ngaku-ngaku saya Sunan Kalijaga, saya Prabu Siliwangi, saya Nyi Loro Kidul, saya mbahnya, saya kakek neneknya. Ketika saya tanya, lantas siapa yang di alam barzah yang sedang mendapatkan nikmat atau azab kubur itu siapa? Yang datang ini kalau dia ngaku ruh, lantas yang dikubur itu siapa? Ruhnya kemana? Ngeluyur. Emang malaikat penjaga kubur kemana? Mungkar nakir kemana? Apakah selemah itu penjagaannya? Tidak. Yang berkeliaran itu adalah jin-jinnya atau korin-korinnya. Maka hendaknya kita kuatkan iman kita, kita kelola pikiran kita agar tidak gampang kosong. Siapapun yang pikirannya kosong, maka setan siap-siap mengambil alih pikiran untuk lupa pada Allah. Oleh karena dia gampang kesurupan. Ada lagi pertanyaan, kok di TV itu ada yang jilbabnya besar, bernikoh, bercadar, mengapa masih bisa kesurupan? Ya jelas bisa. Karena jin bukan takut sama cadar sama atau jilbab besarnya, tapi jin takut dengan keimanan yang punya cadar, yang punya jilbab besar. Kenapa bisa kesurupan? Apakah dia nggak sholat? Insya Allah dia sholat. Lantas kenapa masih bisa kesurupan kalau sholat? Hanya orang-orang yang mau mendirikan sholat yang insya Allah tidak kesurupan. Kalau masih mengerjakan, masih bisa kesurupan. Apa bedanya mendirikan sama mengerjakan? Beda. Kalau mendirikan dia punya prioritas khusus. Ketika Allah panggil dia segerakan apapun penghalangnya. Tapi ketika dia hanya sebatas mengerjakan, tidak menjadikan panggilan Allah azan menjadi prioritas khusus untuk kita datang memenuhi panggilan Allah. Entarlah, nantilah, nanggunglah. Nah, wajar kalau kesurupan. Maka fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kesurupan itu dari sudut pandang syariah bahwa itu adalah gangguan jin. Tapi dalam sudut pandang ilmu kedokteran tidak ada istilah kesurupan. Memandang itu semua bahwasanya itu tekanan kejiwaan atau gangguan kejiwaan. Akan tetapi buat yang mengimani bahwasanya jin itu ada, memang benar jin itu dapat masuk ke dalam tubuh manusia, bahkan dia bisa berjalan di dalam tubuh manusia lewat aliran darah.
Makanya jangan mudah tertipu. Bisa kesurupan, jadi macan, kebal, apalagi hebat bisa mental-mentalin orang. Yang dimentalin kan teman sparringnya doang. Coba kalau orang lain, coba kiai ustadz tuh yang dimentalin, kalau enggak dia yang mental. Maka ilmu-ilmu yang seperti itu jangan tertipu. Itu hanya permainan, tipu-tipu daya setan saja. Hebat di mata orang-orang yang pecinta pemujanya saja. Biarkan kita biasa-biasa saja. Terkena duri tembus, teriris pisau ketika ngiris bawang tembus. Ini menunjukkan bahwasanya betapa lemahnya manusia, yang kuat hanyalah Allah. Kalau kita mempunyai ilmu kebal, ilmu-ilmu yang dititipkan oleh jin, khawatir hilang ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena merasa ada yang menjaga, melindungi kita. Terkadang kita dijebak dengan kata-kata ini bagian dari syariat. Akan tetapi syariatnya syariat yang menjerumuskan. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai fenomena kesurupan. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya, bagaimana cara penanganan orang yang kesurupan. Ada istilah pertolongan pertama terhadap orang yang kesurupan. Insya Allah ini akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.